Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Alex Yusron Al-Mufti, SAG MSI, selaku dosen Matkul Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atik Khalila, saya dari kelas manajemen R2 dengan NIM 4219. Untuk penugasan UAS dari Matkul Ahlussunnah wal Jamaah, saya akan menerangkan materi tentang analisis perkembangan konsep Islam Nusantara secara komprehensif. Pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang berkembang di wilayah Nusantara dengan memperhatikan budaya, tradisi, dan kearifan lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan adapun proses penyebarannya melalui perdagangan internasional, dakwah para ulama dan sufi, perkawinan dengan masyarakat lokal, pendidikan pesantren, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun metode dakwah Wali Songo, yaitu yang pertama ada Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, dakwah melalui perdagangan, pertanian, dan pelayanan sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga Islam diterima dengan baik. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, mengajarkan falsafah Molimo sebagai pedoman moral masyarakat. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, menggunakan seni musik dan gamelan sebagai media dakwah, menciptakan tembang bernuansa Islam seperti tombak ati. Yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Qasim, menekankan dakwah melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, mengajarkan kepedulian terhadap fakir, miskin, dan kaum lemah. Yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Pangu, mengembangkan pendidikan pesantren, menciptakan permainan dan lagu anak-anak sebagai sarana dakwah. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Said, memanfaatkan wayang kulit, seni, dan budaya Jawa, menyisipkan nilai-nilai Islam dalam tradisi masyarakat. Yang ketujuh ada Sunan Kudus, yaitu Jafar Shadiq, mengendapkan toleransi terhadap budaya lokal, menggunakan pendekatan arsitektur dan simbol budaya dalam dakwah. Yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, berdakwah kepada masyarakat pedesaan, petani, dan nelayan, menggunakan tembang rakyat sebagai media penyebaran Islam. Yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, berdakwah melalui jalur pemerintahan dan diplomasi, mengembangkan Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Adapun pribumisasi Islam. Pengertiannya, pribumisasi Islam adalah gagasan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahib atau Gus Dur yang menekankan bahwa ajaran Islam yang bersifat universal dapat diwujudkan dalam budaya lokal tanpa kehilangan nilai dan esensinya. Dan adapun beberapa tujuan pribumisasi Islam. Yang pertama, membumikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menciptakan Islam yang ramah, moderat, dan toleran. Yang ketiga, memperkuat identitas keislaman sekaligus kebangsaan. Adapun pilar fikrah atau pemikiran. Pengertiannya, fikrah merupakan dimensi pemikiran Islam Nusantara yang berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Tujuannya yaitu yang pertama mewujudkan kehidupan beragama yang damai dan moderat. Yang kedua, menjaga persatuan dan tengah keberagaman masyarakat. Yang ketiga, menolak padam radikal maupun irregular yang berlebihan. Pilar amaliyah atau praktik keagamaan. Amaliyah adalah bentuk praktik keagamaan Islam Nusantara yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Adapun bentuk-bentuk amaliyah, yang pertama tahlil, yaitu pembacaan doa dan zikir bersama. Yang kedua, ziarah kubur, mendoakan dan mengenang jasa para pendahulu. Yang ketiga, maulid atau yaitu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah yadrat atau sedekah bumi, tradisi syukuran yang diisi doa dan kegiatan sosial. Tujuannya memperkuat ukhuwah Islamiyah, melestarikan budaya yang bernilai positif, menjadikan dakwah Islam lebih mudah diterima di masyarakat. Adapun pilar amaliyah atau praktik keagamaan. Amaliyah adalah bentuk praktik keagamaan Islam Nusantara yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat.
Dan bentuk-bentuk amaliyah yaitu yang pertama tahlil atau pembacaan doa dan zikir bersama. Yang kedua ada ziarah kubur, mendoakan dan mengenang jasa para pendahulu. Yang ketiga maulid, yaitu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada sedekah bumi atau tradisi syukur yang diisi doa dan kegiatan sosial. Bertujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah, melestarikan budaya yang bernilai positif, menjadikan dakwah Islam lebih mudah diterima di masyarakat. Adapun pilar harakah atau gerakan sosial dan kebangsaan. Pengertiannya, harakah adalah dimensi gerakan Islam Nusantara yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun prinsip utamanya, husnul minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menghormati keberagamaan suku, budaya, dan agama, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Adapun tantangan dan proyeksi global, yaitu yang pertama adalah tantangan internal, kritik dan kelompok Puritan yang menganggap tradisi Islam Nusantara sebagai bid'ah atau sinkretisme. Yang kedua, perbedaan pemahaman mengenai hubungan Islam dan budaya lokal. Dan yang kedua adalah tantangan eksternal, yaitu yang pertama pengaruh globalisasi dan digitalisasi. Yang kedua, menyebarkan pahaman keagamaan tradisional melalui media sosial. Yang ketiga, meningkatkan narasi keagamaan yang bersifat instan dan ekstrem. Yang kedua adalah proyeksi global Islam Nusantara, yaitu yang pertama menjadi model Islam yang damai, moderat, dan toleran. Yang kedua, menunjukkan bahwa Islam dapat berjalan selaras dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga, menjadi inspirasi bagi masyarakat dunia dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Yang keempat, berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas global. Kesimpulannya adalah Islam Nusantara bukan agama yang baru, melainkan metode dakwah dan cara beragama yang berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Islam Nusantara lahir melalui proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal tanpa mengubah akidah dan syariat. Konsep ini bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu fikrah, pemikiran, amaliyah, praktik keagamaan, dan harakah, gerakan sosial kebangsaan. Karakter utama Islam Nusantara adalah moderat atau tasawuf, toleran tasamu, seimbangan tawazun, dan adil itidal. Di era globalisasi, Islam Nusantara berpotensi menjadi model Islam yang damai, inklusif, dan relevan bagi masyarakat dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.